Halo gengs, bertemu lagi dengan saya Mr. Yan Boltok. Oke geng. Nah, ini video kali ini saya akan membuat pembahasan mengenai soal OSK ya, Olimpiade Sains tingkat kota untuk bidang studi ekonomi ya. Nah, ini soal saya ambil dari tahun 2021. Nah, kita mulai dari part yang pertama, yaitu 10 soal pertama. Nah, mari kita lihat cek. Oke, soal yang pertama, ketika biaya total rata-rata jangka panjang meningkat seiring meningkatnya jumlah output, maka hal ini disebut sebagai, saya ulangi ya, ketika biaya total rata-rata jangka panjang meningkat seiring meningkatnya jumlah output, maka hal ini disebut sebagai A. Skala ekonomis, B. Hasil tetap, C. Hasil turun, D. Skala disekonomis, atau E. Skala konstan ya. Biaya total rata-rata jangka panjang meningkat ya seiring meningkatnya jumlah output. Nah, mari kita lihat satu persatu penjelasannya. Skala ekonomis itu merupakan suatu teori yang menggambarkan fenomena menurunnya biaya produksi per unit pada suatu perusahaan dibarengi dengan meningkatnya volume produksi atau output, ya kan? Sementara skala hasil produksi konstan ya, kondisi di mana penggandaan input yang dilakukan perusahaan akan memberikan penggandaan output atau hasil produksi yang sama, ya kan? Nah, sementara skala hasil menurun yaitu di mana perusahaan menggandakan input yang digunakan, namun skala output yang dihasilkan lebih kecil dari skala penggandaan input. Nah, kemudian skala disekonomis ya, itu adalah kerugian ekonomi ketika sebuah perusahaan meningkatkan produksinya, ya kan? Alih-alih menurunkan biaya rata-rata, meningkatkan output menghasilkan biaya rata-rata yang lebih tinggi, ya. Alih-alih menurunkan biaya rata-rata, akan tetapi meningkatkan output itu akan menghasilkan biaya rata-rata yang lebih tinggi. Nah, biaya total rata-rata jangka panjang meningkat seiring meningkatnya jumlah output, ya kan? Maka sudah jelas ya, berarti jawaban nomor 1 ini adalah skala disekonomis. Maka jawabannya adalah D, ya kan? Oke, mari kita lanjut. Soal yang nomor 2, variable cost is. Nah, ini biaya, ini bahasa Indonesianya ya, geng. Nah, biaya variabel adalah, oke, seperti saya katakan dari awal, geng, di video-video sebelumnya. Jadi kalian harus benar-benar paham bahasa Inggris, geng, ya. Bahasa Inggris itu sangat penting sekali, geng, apalagi di era zaman saat ini. Nah, mari kita bahas ini, geng, ya kan? Apa itu biaya variabel? Nah, biaya variabel adalah biaya dengan jumlah berubah-ubah mengikuti intensitas memakai sumber biaya. Saya ulangin ya, biaya dengan jumlah berubah-ubah. Namanya variabel kan gitu kan, mengikuti intensitas pemakaian sumber biaya. Dengan kata lain, biaya variabel adalah biaya yang besarnya bergantung kepada output, ya kan? Biaya yang besarnya bergantung pada output. Nah, kalau kita lihat di sini berarti jawabannya itu D, ya kan? Biaya yang berubah ketika jumlah barang yang diproduksi berubah, ya kan? Nah, jawabannya itu D. Jelas. Mari kita lanjut cek. Oke, soal yang selanjutnya, geng. Nah, perhatikan kemari. Ciri-ciri berikut, perhatikan kemari ya, seolah-olah kayak di kelas ya kan. Ciri-ciri berikut yang banyak penjual, ya kan? Banyak penjual, diferensiasi produk dan perusahaan bebas keluar masuk dari pasar tanpa halangan merupakan ciri dari, wow, mudah banget, ya kan? Nah, ada kata kuncinya, geng, diferensiasi produk. Artinya produknya memiliki corak ataupun merek. Nah, dia satu jenis produksi tapi ada berbagai merek. Contoh sama-sama sabun, ya kan? Sama-sama sabun mandi tapi ada Lifebuoy, ada Nuvo, ada Dove, ya kan? Ada Lux, nah ada Dettol dan lain sebagainya. Kira-kira pasar apa itu? Iya, benar sekali ya, geng, gampang. Nah, ini penjelasannya, geng. Itu adalah yang pertama kita akan bahas apa itu pasar persaingan sempurna. Nah, pasar persaingan sempurna ini ciri-cirinya, geng. Banyak penjual dan pembeli. Penjual bersifat price taker, artinya si penjual mengambil harga karena banyaknya penjual dan pembeli. Ya, artinya si penjual tidak dapat menentukan harga, cuy. Ya, barangnya homogen atau sejenis, mudah keluar masuk pasar. Kegiatan pasarnya berdasarkan mekanisme pasar, artinya harga itu ditentukan oleh mekanisme pasar.
ya, tawar menawar antara pembeli dan penjual. Penjual dan pembeli mempunyai pengetahuan yang sempurna tentang pasar. Nah, kalau kita lihat dari ciri-ciri ini, geng, sebenarnya pasar persaingan sempurna itu sudah hampir tidak ada sih kalau menurut saya, ya. Karena sangat jarang sekali kalau dengan ciri-ciri seperti ini, ya. Nah, kemudian kita lanjut, ya. Pasar monopoli. Nah, namanya juga monopoli, sudah pasti satu kan gitu kan. Satu apanya? Satu penjual. Kalau satu penjual, maka si penjual akan bersifat sebagai price maker, artinya si penjual yang menentukan harga, ya kan? Tidak ada tawar menawar. Nah, ini seperti misalkan pasar Pertamina, ya kan? Kita kan nggak bisa tawar. Berapa 1 liternya Pertalite? Kan 7.500, boleh diskon? Nggak bisa, cuy. Ya kan? Kemudian PLN itu monopoli, ya, cuy. Nah, tidak ada saingan di pasar, ya, baik secara nyata maupun secara potensial. Sulit masuk ke dalam pasar, yes, sangat sulit. Kalau tidak ada kekuatan atau orang dalam, cuy, ya kan, nggak akan bisa kita buka SPBU, cuy. Oke. Nah, tidak adanya barang substitusi, kan, itu monopoli. Yang berikutnya pasar oligopoli. Nah, oligopoli ini berarti beberapa penjual. Terdapat banyak pembeli di pasar, hanya ada beberapa penjual, ya kan. Produknya bisa bersifat homogen dan bisa juga berbeda, namun memenuhi standar tertentu. Nah, ini oligopoli. Kemudian pasar monopolistik. Nah, pasar monopolistik ini terdapat banyak produsen atau penjual, namun tidak sebanyak di PPS atau pasar persaingan sempurna. Nah, kemudian barang yang diperjualbelikan terdiferensiasi. Nah, itu dia, cuy. Berarti jawabannya udah jelas. Jawabannya adalah pasar persaingan monopolistik, yaitu A. Nah, jadi kalau ada pertanyaan pasar mana yang paling bagus atau pasar mana yang paling baik untuk konsumen maupun produsen, maka itu jawabannya adalah pasar monopolistik. Mudah banget, mari kita lanjut. Nah, soal yang selanjutnya nomor 4, situasi di mana semua pelaku ekonomi yang berinteraksi satu sama lain masing-masing memilih strategi terbaik bagi mereka sendiri dengan mempertimbangkan strategi-strategi yang telah dipilih oleh pihak lain, disebut sebagai. Oke, kita akan bahas satu persatu pilihan ini, ya, cuy. Nah, lihat kemarin. Game teori itu adalah kajian yang mempelajari interaksi agen-agen ekonomi dalam mengambil keputusan yang optimal berdasarkan aksi dan reaksi antar agen-agen ekonomi tersebut. Itu adalah game teori. Nah, sementara Prisoner's Dilemma itu merupakan suatu kondisi ketika pilihan-pilihan rasional yang dibuat menimbulkan hasil-hasil yang tidak diinginkan oleh semua pemain, ya kan? Nah, selanjutnya Nash equilibrium, ya, situasi di mana semua pelaku ekonomi yang berinteraksi satu sama lain masing-masing memilih strategi terbaik bagi mereka sendiri dengan mempertimbangkan strategi-strategi yang telah dipilih oleh pihak lain. Udah jelas, ya, cuy, jawabannya apa, ya. Nah, kartel itu adalah sekelompok produsen pasar independen yang bekerja sama satu sama lain untuk meningkatkan keuntungan dan mendominasi pasar. Jadi jelas sekali, ya, jawabannya itu adalah Nash equilibrium. Jawabannya B, ya kan? Nah, mudah banget. Mari kita lanjut cek. Oke, yang selanjutnya soal nomor 5, barang yang akan mengalami penurunan permintaan ketika pendapatan naik dengan asumsi hal-hal lain tetap atau yang sering kita dengar dengan istilah ceteris paribus, ya, dianggap sebagai wow, mudah banget, ya. Nah, udah jelas, ya, ini, ya, cuy, ya. Artinya begini, cuy. Permintaannya itu mengalami penurunan, permintaan akan barang itu mengalami penurunan atau sama sekali mungkin tidak berpengaruh permintaannya. Padahal pendapatan kita meningkat. Barang apakah itu? Nah, mari kita lihat penjelasannya. Barang normal adalah sekelompok produk yang permintaannya meningkat ketika pendapatan konsumen naik. Berarti bukan, ya kan? Bukan barang normal. Contohnya kebutuhan sehari-hari seperti sabun, gula, teh, dan DLL, dan lupa lagi, kan? Kemudian barang inferior, benda atau barang yang banyak permintaannya akan turun seiring dengan peningkatan pendapatan masyarakat seperti sendal jepit. Berarti jelas, ya, cuy, ya. Jadi itu adalah barang inferior, ya kan? Nah, barang publik adalah barang yang apabila dikonsumsi oleh individu tidak akan mengurangi konsumsi orang lain akan barang tersebut, ya kan? Seperti jalan raya, jembatan, ya kan? Nah, jembatan penyeberangan, itu dia. Jadi kalaupun kita pakai, orang lain juga tidak akan mengurangi kemanfaatan barang tersebut bagi orang lain. Nah, itu barang publik.
Artinya tidak butuh pengorbanan untuk memilikinya atau untuk menggunakannya. Maka jawabannya adalah barang inferior, yaitu C. Wow, mudah banget. Mari kita lanjut. Oke cuy, perhatikan kembali soal nomor 6. The following factor could shift the labor demand curve expect. Nah, faktor-faktor berikut yang menggeser kurva permintaan tenaga kerja kecuali. Nah, menggeser kurva permintaan tenaga kerja. Nah, artinya kita harus tahu dulu apa-apa saja faktor yang mempengaruhi permintaan tenaga kerja. Nah, ini pembahasannya cuy. Nah, faktor-faktor yang menggeser kurva permintaan tenaga kerja itu adalah perubahan produksi secara agregat diukur melalui pertumbuhan ekonomi, perubahan proses produksi dan kemajuan teknologi. Ya dong. Kan kalau teknologi semakin berkembang, otomatis akan mengurangi jumlah tenaga kerja, kan gitu dia. Peningkatan kualitas sumber daya manusia. Yap, benar sekali. Jumlah perusahaan di pasar, ya kan? Karena semakin banyak jumlah perusahaannya, secara otomatis ya mungkin akan meningkatkan tingkat tenaga kerja. Peraturan pemerintah seperti penggunaan tenaga kerja lokal. Ya. Maka kecuali itu adalah imigrasi. Ya kan? Mudah banget. Kita lanjutkan. Oke cuy, lihat nomor 7, kurva distribusi yang menggambarkan bagian kumulatif pada populasi diurutkan pada peraih pendapatan rendah ke pendapatan tinggi. Wow, mudah banget ini. Dengan bagian kumulatif pendapatan yang diperoleh disebut sebagai. Nah, kurva yang berbicara mengenai distribusi pendapatan kurva apa cuy? Mudah sekali ya kan. Nah, mari kita lihat di sini cuy pembahasannya. Oke. Nah, kurva Lorenz adalah kurva tentang ketidakmerataan pembagian kekayaan ataupun pendapatan cuy. Ya kan? Nah, kurva Laffer adalah teori yang menyatakan bahwa menurunkan tarif pajak dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Kemudian kurva Phillips merupakan hubungan jangka panjang antara inflasi dan pertumbuhan atau antara inflasi dan pengangguran. Nah, kemudian kurva indifference atau indifference curve ini kepuasan ya, adalah kurva yang menghubungkan titik-titik kombinasi dari sejumlah barang tertentu yang dikonsumsi dan memberikan tingkat kepuasan yang sama. Artinya, kita mengkonsumsi dua jenis barang, tingkat kepuasannya sama, itu dia indifference curve. Kemudian kurva batas kemungkinan produksi, ya kan? Adalah kurva yang menggambarkan kombinasi dua barang yang dapat dihasilkan oleh sejumlah faktor-faktor produksi tertentu yang dapat diubah kombinasinya apabila dimisalkan faktor-faktor produksi tersebut sepenuhnya digunakan dan tingkat teknologi tidak berubah. Nah, itu dia faktor batas kemungkinan produksi. Berarti sudah jelas ya dari soal ini, maka jawabannya itu ya udah pasti adalah kurva Lorenz. Jawabannya A. Wow, mudah banget kan? Oke cuy, mari kita lanjut cuy. Soal nomor 8, lihat. Berikut adalah karakteristik kurva indifference. Wow, tadi adalah indifference curve, itu adalah kurva yang menggambarkan tingkat kepuasan yang sama, ya kan? Ketika seorang konsumen mengkonsumsi dua jenis barang, kan itu dia. Nah, ini dia kurva indifference. Ya, indifference curve pertama, kedua dan ketiga. Ya, jadi ini keterangannya cuy. Kurva indifference menurun dari kiri atas ke kanan bawah atau downward sloping dan cembung ke titik origin. Ini dia cembung ke titik, ini titik origin 0. Yang kedua, semakin jauh kurva indifference dari titik origin, semakin tinggi tingkat kepuasannya. Artinya dari IC1, IC2, IC3, maka tingkat kepuasan yang paling tinggi berada di IC3. Karena semakin jauh dari titik origin, tingkat kepuasan semakin tinggi. Yang berikutnya, kurva indifference tidak akan pernah berpotongan atau tidak saling berpotongan. Iya, dia tidak akan pernah berpotongan cuy. Ya sudah, berarti kalau kecuali katanya, maka jawabannya adalah kurva indifference saling berpotongan. Di jawabannya kan? Udah banget. Kita lanjut cuy. Soal yang selanjutnya, soal nomor 9. Berikut merupakan alasan terjadinya monopoli. Nah, kenapa terjadi monopoli? Kecuali. Artinya, kecuali berarti yang tidak menyebabkan terjadinya monopoli. Nah, ini dia penjelasannya cuy.
Ada beberapa alasan terjadinya monopoli. Yang pertama, sumber daya penting dimiliki oleh satu perusahaan. Iya, kalau satu perusahaan yang memiliki sumber daya penting tersebut, maka itu namanya monopoli, cuy. Harusnya sumber daya tersebut kan bisa dimiliki oleh semua orang misalkan gitu kan, dan itu sangat penting untuk kebutuhan masyarakat banyak. Ya, monopoli seperti tadi Pertamina memang harus dimonopoli sama pemerintah, cuy, supaya adil pembagiannya kan gitu dia. Kemudian pemerintah memberikan hak eksklusif kepada suatu perusahaan untuk memproduksi barang atau jasa tertentu. Ya kan? Kemudian yang C, biaya produksi menyebabkan produsen tinggal lebih efisien daripada sejumlah besar produsen. Ya kan? Biaya produksi menyebabkan produsen tinggal lebih efisien daripada sejumlah besar produsen. Yang D, perusahaan memiliki sumber daya yang tidak mempunyai substitusi yang mirip. Iya, yang namanya monopoli kan gak ada substitusinya ya. Maka jawabannya ini adalah E, kecuali pemerintah memberikan kesempatan bersaing. Jelas monopoli, masa ada kata-kata bersaing, ya kan? Diberi kesempatan, ya kan nggak masuk akal kan, kecuali katanya. Ya kan, jawabannya E. Kita lanjut ya cuy, soal nomor 10. Sistem pajak di mana pembayaran pajak yang pendapatannya tinggi dan rendah membayar dengan bagian yang sama dari pendapatannya untuk pajak tersebut. Sebagai pajak apa katanya? Sistem pajak di mana pembayaran pajak yang pendapatannya tinggi dan rendah membayar dengan bagian yang sama. Baik pendapatannya rendah maupun pendapatannya tinggi, dia beban pajaknya sama, itu maksudnya. Oke, mari kita lihat. Yang pasti tidak mungkin progresif, ya kan? Nah, tarif pajak regresif atau yang biasa disebut sebagai tarif pajak tetap merupakan jenis tarif pajak yang besarnya tetap meskipun nilai objek pajaknya berubah-ubah. Contoh dari tarif pajak regresif ini adalah biaya materai, ya kan? Kemudian tarif pajak progresif, yang besar tarif pajaknya mengikuti nilai objek pajak. Jadi semakin besar nilai objek pajak yang perlu dibayarkan, maka persentase tarif pajaknya juga akan semakin besar. Nah, seperti pajak penghasilan, pajak bumi bangunan itu pakai tarif pajak progresif ya. Kemudian tarif pajak proporsional merupakan jenis tarif pajak yang memiliki nilai besarnya persentase tetap dan tidak terpengaruh dengan perubahan nilai dasar pengenaan pajak. Kemudian yang berikutnya pajak lamsam ya, adalah pajak yang dikenakan sebesar jumlah tertentu berapapun kuantitas output yang diproduksi dan dijual. Maka jawabannya adalah pajak proporsional, ya kan? Merupakan jenis tarif pajak yang memiliki nilai besarnya persentase tetap kan, dan tidak terpengaruh dengan perubahan nilai dasar pengenaan pajak, ya kan? Sama, bagiannya sama katanya gitu. Maka jawabannya C. Mudah banget. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya. Nah, ini masih part yang pertama, nanti kepoin terus untuk part yang kedua. Oke, 3, 2, 1, go, close the door. Bye bye.